Firman Tuhan diambil dari Yunus 4 ayat 1-11. Dengarlah firman Tuhan. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu, sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayakanlah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, orang kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak." Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, hati kami terus mengucap syukur dan menyadari bahwa kasih-Mu bukan karena kelayakan kami, tapi semata-mata hanya karena Engkau yang beranugerah. Dan biarlah kasih-Mu ini memberikan kami hati yang juga mau mengasihi mereka yang Engkau kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yunus 4. Saudara, sebelum kita masuk mulai ke dalam teks ini, saya ingin kita membayangkan atau mengingat apakah ada orang yang pernah melukai kita atau merugikan kita. Saudara, orang ini bukan orang yang, ini harus orang yang kita kenal, bukan orang yang kayak di jalan terus motong jalan kita, bukan ya. Pernah nggak ada seseorang yang merugikan Anda sedemikian rupa, yang membuat Anda begitu terluka, begitu sedih, begitu marah? Mungkin orang ini sudah mengkhianati kepercayaan kita, melukai keluarga kita, bahkan merusak reputasi kita, atau dengan sengaja memanfaatkan kita. Adakah saudara? Ya masih ingat dong tentu ya. Nah, saudara, mungkin kita berbulan-bulan, bertahun-tahun mengingat-ingat orang ini ya. Mungkin kalau nggak ingat pun kita masih terus terbayang-bayang gitu ya. Kita memendam rasa sakit yang kita tuh diam-diam berharap kapan nih penghakiman Tuhan ini datang atas orang ini gitu ya. Kita berdoa gitu ya tanpa sadar kayak, Tuhan hakimilah orang ini, lalim sekali, kurang ajar orang ini, melukai saya. Masa gak ada penghakiman Tuhan? Tapi saudara, satu waktu sembari kita masih berharap hal itu, sembari kita masih terluka, lalu kita dengar tiba-tiba ada orang ngomong, kita dengar kabar nih, orang itu bertobat loh.
Orang itu hatinya berubah loh. Orang itu hatinya dijamah Tuhan. Hatinya hancur lalu ia bertobat, ia datang ke Tuhan, ia minta ampun, ia menerima anugerah Tuhan. Orang-orang mulai kayak, wah puji Tuhan ya. Gimana saudara rasanya? Kita mau ngomong, kita tahu sih ngomong mesti puji Tuhan ya, tapi susah ya. Puji Tuhan gimana? Saya terluka kok, dia udah bertobat, nggak ada penghakimannya ini, nggak ada ini. Kok gampang ya rasanya kok? Dia tidak menerima penghukuman yang setimpal ya, sedangkan saya sudah terluka. Sudah pernah mengalami hal demikian, merasa anugerah Allah itu nggak adil. Kok enak Tuhan? Nah kalau saudara pernah merasakan hal sedemikian saudara, maka kisah Yunus ini adalah kisah yang familiar. Kisah ini akan jadi cermin bagi hati kita. Saudara mungkin waktu sekolah minggu kita pikir klimaksnya Yunus itu ya, waktu dia keluar dari mulut ikan besar ini, happy. Atau ketika seluruh kota ini akhirnya bertobat, happy ending saudara, luar biasa. Ini kalau kisahnya kayak gitu, maka ini jadi kisah penginjilan paling luar biasa di Perjanjian Lama. Ini dia satu-satunya nabi yang dipanggil buat orang kafir, lalu dia nggak mau, tapi akhirnya dia tetap memberitakan, lalu cuman memberitakan seenaknya, sekenanya gitu, sangat pendek gitu, tapi semuanya bertobat. Ini akan jadi kisah yang, mantap sekali ya misinya ini. Tapi saudara, ada pasal 4. Kisahnya nggak berakhir kayak semua orang bertobat lalu udah beres, nggak kayak gitu. Ada pasal 4 yang rasanya kok kalau kita baca kok nggak pas ya. Ini nabi macam apa, ini model apa ini? Nggak happy dia ada orang yang bertobat. Tapi ini yang menarik saudara. Karena apa yang Allah mau saudara, bukan sekedar menggerakkan misionaris-misionarisnya untuk mempertobatkan orang. Yang Allah mau adalah hati misionaris-misionarisnya. Allah mau mengejar hati kita. Dan bukan hasil pelayanan kita. Saudara, pelayanan itu secara lahiriah mungkin bisa terlihat sukses, terlihat berhasil. Kita mungkin bisa melihat ada orang-orang dengan pelayanan atau diri kita dengan pelayanan yang berhasil. Mungkin kita mengatakan berbuah. Tapi saudara, dari kisah Yunus ini kita melihat pelayanan yang mungkin nampaknya berjalan dengan baik, belum tentu saudara berjalan berdampingan dengan hati Tuhan. Mungkin hati kita yang sedang melakukan pelayanan ini, kita tidak melakukan dengan belas kasih Tuhan. Kita bisa saja saudara dengan dalam pelayanan itu, kita punya teologi itu bagus memang, teologinya bagus. Kita taat secara moral, kita taat. Bahkan buah pelayanan tadi yang kita bilang, luar biasa buahnya. Namun hati kita saudara, ternyata dengan seluruh teologi itu, dengan seluruh hasil pelayanan itu, hati kita sebenarnya nggak selaras dengan hati Tuhan. Hati kita tidak berjalan berdampingan dengan hati yang Tuhan yang penuh belas kasihan itu. Karena sebenarnya hati kita bukan kepada Tuhan, tetapi kepada kenyamanan diri dan keuntungan diri kita. Kita akan melihat teks hari ini dalam 3 poin saudara. Poin pertama, belas kasihan Allah menyingkapkan apa yang sesungguhnya Yunus percayai. Poin kedua, pemeliharaan Allah menyingkapkan apa yang sesungguhnya Yunus cintai. Dan poin ketiga, belas kasihan Allah menyingkapkan cara pandang yang harus dimiliki umatnya. Kita masuk ke dalam poin pertama. Belas kasihan Allah menyingkapkan apa yang sesungguhnya Yunus percayai. Saudara, untuk memahami bagian awal dari pasal 4 ini, kita perlu melihat saudara ayat terakhir di pasal 3. Di ayat 10, pasal 3 ayat 10, yang dicatat seperti demikian. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, Niniwe, ya ini bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah perhatikan pasal 4 ayat 1 saudara. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Tuhan tidak jadi menimpakan malapetaka dan Yunus sangat marah. Bahkan dalam bahasa Ibraninya saudara,
ini lebih daripada marah. Jika diterjemahkan secara harfiah, maka bagi Yunus, hal itu adalah kejahatan besar bagi Yunus. Nah, kata yang digunakan untuk yang diterjemahkan menjadi marah dan kejahatan besar bagi Yunus ini adalah kata yang sama yang dipakai di pasal 1 ketika menggambarkan kejahatan Niniwe, dan yang baru di pasal 3 ayat 10 tadi mengenai malapetaka. Jadi saudara, bagi Yunus, kemurahan Allah tadi dalam kalkulasi moral Yunus, keputusan Allah untuk mengampuni orang-orang kafir ini, mengampuni orang-orang yang bertobat ini, bukanlah sebuah anugerah. Apa yang Allah lakukan di sini adalah sebuah malapetaka moral, saudara. Buat Yunus, anugerah Allah bukanlah sebuah kebaikan. Ini adalah sebuah kejahatan dan sebuah malapetaka. Yunus mengatakan, saudara, apa yang Allah lakukan adalah jahat. Kenapa, saudara? Bagaimana Nabi Tuhan bisa berkata demikian? Bagaimana seorang Nabi Tuhan bisa begitu pahit terhadap anugerah yang Allah berikan? Nah, saudara, di ayat 2 kita bisa melihat kenapa Yunus begitu marah. Ini adalah rahasia di balik seluruh pelariannya. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak ia datangkan. Saudara, kalau kita baca Yunus ya saudara, kita nggak akan tahu ini sampai pasal 4. Selama 3 pasal kita akan bertanya, kenapa Yunus nggak mau ke Niniwe? Dia takut mati kah? Dia takut disiksa kah? Bukan, saudara. Dia takut pelayanannya gagal? Bukan, saudara. Yunus takut ke Niniwe karena ia takut orang-orang itu bertobat. Ia melarikan diri dari perintah Allah karena ia mengenal Allah. Sudah, pengenalannya betul, teologinya betul. Tapi ia tetap melarikan diri dari Allah. Ia mengutip, saudara, yang ia kutip tadi ya, Allah yang panjang sabar, penyayang, itu dari Keluaran 34 ayat 6 sampai 7. Ini adalah pengakuan yang dinyatakan kepada Musa setelah Israel itu melakukan perzinahan rohani dengan patung lembu emas gitu ya di kaki Gunung Sinai. Nah, bangsa Israel seperti kita tahu mereka telah menghancurkan perjanjian itu, bahkan sebelum Musa turun. Mereka sudah menghancurkan perjanjiannya dengan Allah. Tapi saudara, setelah Israel melakukan hal itu, Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang penuh rahmat, Allah yang panjang sabar, Allah yang berlimpah kasih setia. Saudara, Yunus tahu ini, dia kutip ini. Dia cinta Keluaran 34 ini. Ketika ayat ini menjelaskan mengapa bangsanya Israel yang berdosa itu masih tetap hidup, masih tetap dikasihi. Ya suka anugerah itu ketika anugerah itu menjadi hak istimewa bagi dirinya dan bangsanya. Tapi ketika anugerah ini saudara melintasi batas Israel kepada bangsa Niniwe yang kejam dan sebuah ancaman militer bagi Israel, kan dia gak suka saudara. Ia menggunakan ayat ini untuk menolak perintah Allah. Aku suka, secara praktis Yunus mau ngomong kayak gini, aku suka belas kasihanmu saat itu untuk bangsaku. Tapi kalau itu untuk musuhku, aku gak mau Tuhan. Belas kasihanmu harusnya cuma buat aku doang. Saudara, inilah penyakit hati religius kita, saudara. Kita tuh lambat perlahan tapi pasti kita mengubah anugerah yang cuma-cuma itu, yang hanya karena kasih Allah itu, menjadi hak istimewa kita. Yang kita rasa kita layak untuk terima. Mungkin kita nggak pernah mengatakan itu secara lantang. Kayak, ya memang aku layak.
Ini hakku. Tapi saudara, pola pikir ini, perubahan ini nampak ketika kita melihat orang-orang yang berbeda dengan kita, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang begitu jahat dan rusak, dan kita menghakimi mereka, memang layak dihukum. Sampah ya. Dengan berkata demikian, sebenarnya ada sesuatu di dalam hati kita yang mengatakan, ya saya pantas, saya lebih pantas untuk dikasihi Tuhan. Saya pantas untuk menerima anugerah Tuhan. Dan kamu dan mereka enggak layak. Kita merasa anugerah itu hak istimewa kita. Dan hati kita tidak berjalan selaras dengan hati Allah. Kita melayani tapi kita tidak berbelas kasihan. Kita melayani karena kita pikir kita layak. Saudara, Yunus adalah potret anak sulung di perjanjian lama. Seperti anak sulung dalam Lukas 15, anak sulung ini tetap berada di ladang, ia tetap bekerja, ia menaati perintah-perintah yang ada secara lahiriah. Namun ketika ayahnya menyembelih anak lembu tambun untuk anak bungsu yang baru kembali, anak bungsu yang kotor, yang berdosa, yang baru pulang, anak sulung ini berdiri di luar rumah dengan penuh kemarahan, sangat marah. Itulah Yunus, saudara. Dan dengar bagaimana Allah merespon Yunus yang marah ini. Di ayat 4 Tuhan ngomong, layakkah engkau marah? Layakkah engkau marah? Saudara, ini perjanjian lama ya. Yunus ini beruntung loh, dia gak disamber sama petir. Dia berulang kali gak nurut sama Tuhan itu, bahkan dibantah gitu ya. Nah, pertanyaan ini saudara, tapi Allah mengajukan pertanyaan untuk mendiagnosa hatinya. Allah tanya, layakkah engkau marah? Mungkin kalau saya bisa perkatakan dengan kataan saya, ya, Tuhan tuh mau ngomong kayak gini ya. Tuhan mau tanya ke hati Yunus itu. Yunus, dengan hak apa kamu marah kepada anugerahku yang cuma-cuma yang aku berikan dengan kedaulatanku? Dengan hak apa kamu marah? Kenapa kamu merasa bahwa belas kasihanku, anugerahku adalah sesuatu yang kamu bisa atur? Saudara, tapi buat Yunus ini sangat susah. Yunus tahu saudara jawabannya. Layakkah engkau marah? Dia tahu jawabannya. Tapi sangat susah untuk Yunus menjawabnya. Karena ia begitu tidak mencintai orang Niniwe. Ia begitu sulit untuk mengasihi mereka. Pernahkah saudara, ada seseorang dalam hidup kita yang begitu sulit bagi kita untuk kita merayakan pertobatannya. Atau jika orang itu bertobat, maka akan sangat sulit bagi kita untuk merayakan pertobatan itu. Mungkin orang itu pernah melukai kita secara pribadi. Tapi mungkin orang itu ada figur politik tertentu yang begitu lalim. Nah, mungkin orang itu adalah musuh ideologis kita. Atau orang itu adalah bagian dari kelompok dengan perilaku yang sangat buruk yang kita benci. Yang kalau kita merasa mereka bertobat, terus Tuhan mengampuni, rasanya kok enggak fair Tuhan, enggak fair. Tuhan terlalu lunak lah. Mereka membuat kesusahan orang banyak. Mereka melukai saya begitu dalam. Enggak fair Tuhan. Tapi saudara, ketika kita mulai merasa bahwa ada seseorang atau sekelompok orang yang terlalu jahat untuk menerima anugerah, maka kita sedang lupa bahwa diri kita sendiri sebenarnya tidak pernah cukup baik, enggak kurang jahat untuk menjadi tidak layak. Karena kita orang-orang yang juga tidak layak untuk menerima anugerah itu. Saudara,
Yunus nggak menjawab pertanyaan Tuhan. Ia pergi dari keluar kota itu. Kita akan masuk ke poin kedua. Pemeliharaan Allah menyingkapkan apa yang sesungguhnya Yunus cintai. Yunus menolak menjawab pertanyaan Allah. Ia keluar dari kota itu di ayat 5. Dikatakan ia melangkah keluar dari gerbang kota itu, lalu ia mendirikan sebuah pondok kecil dari ranting-ranting dan duduk di sebelah timur kota untuk mengamati apa yang akan terjadi. Mari kita pikirkan sikap Yunus ini, saudara. Niniwe sekarang dipenuhi oleh orang-orang yang baru saja berbalik kepada Kristus. Isinya adalah pertobat baru yang belum mengenal jalan Allah begitu baik, yang masih perlu diajar, yang masih bayi secara rohani. Tapi guru rohani mereka, Yunus ini, dia nggak mau tetap di situ. Dia nggak mau mengembalakan, dia keluar dari kota itu, dia duduk di atas bukit dan berharap pertobatan mereka gagal. Sehingga akhirnya Allah akan tetap menghakimi kota itu. Allah akan menurunkan api dan belerang gitu ya, hancur semua. Itu harapan Yunus. Dia masih berharap, hancur. Nah, saudara, Yunus itu lebih memilih menjadi penonton yang sinis nih. Bagi petobat baru ini dia memilih jadi penonton yang sinis. Dia menunggu penghakiman. Dia kayak menanti. Tuh lihat tuh. Gak benar-benar bertobat kan orang ini. Masih sama ya lah. Bentar lagi juga balik lagi nih. Aduh, jangan percaya. Sinis, saudara. Dia gak mau jadi gembala yang membimbing kota tersebut. Ya semoga kita tidak demikian, saudara. Saudara, karena Yunus ini begitu keras ya, dikasih tahu berulang kali dia tetap begitu keras, akhirnya Allah merancang sebuah perumpamaan yang live action, saudara. Ada sebuah pelajaran visual yang mau Allah berikan kepada Yunus melalui pemeliharaannya. Saudara, kita akan perhatikan ayat 6-8. Penulis itu mengulang kata penentuan atau bisa diterjemahkan menentukan, menetapkan, memerintahkan. Di ayat 6, saudara, Allah menentukan pohon jarak untuk tumbuh menaungi kepala Yunus. Ayat 7, keesokan harinya Allah menentukan seekor ulat untuk merusak akar pohon itu. Di ayat 8, Allah menentukan angin timur bertiup terik sampai Yunus rebah dan mau mati katanya. Saudara, menariknya saudara, lihat ya. Ironinya saudara, angin itu taat kepada penentuan Allah. Ikan besar taat kepada penentuan Allah. Para pelaut tempat Yunus kabur itu, mereka taat kepada penentuan Allah. Seluruh kota Niniwe taat kepada penentuan Allah. Pohon jara itu taat kepada penentuan Allah dan ulat saudara itu taat kepada Allah. Tapi satu-satunya dalam seluruh cerita ini yang tidak taat dan sangat keras kepala adalah Yunus, sang nabi Allah. Begitu banyak hewan, ada hewan, pohon, angin, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang kafir, semua taat. Tapi tidak dengan Yunus. Saudara, mari kita perhatikan sekarang ya. Kontras emosi Yunus di ayat 6. Dikatakan di ayat 6, sangat sukacitalah Yunus karena pohon jara itu. Di pasal 4 ayat 1, sangat kesal dan marahlah Yunus akan keselamatan 120.000 orang itu. Di ayat 6 ini, Yunus sangat bersuka cita hanya karena ia mendapatkan sedikit tempat untuk berteduh. Apa sebenarnya yang Allah sedang coba lakukan di sini? Dengan melakukan menumbuhkan pohon, lalu mengambilnya lagi. Allah sedang ingin membedah isi hati Yunus yang tidak taat ini. Saudara, kenapa Yunus bertindak demikian? Apakah ketidaktaatannya ini karena ia memang orang yang dingin,
Ya dia nggak berperasaannya ya. Tapi ternyata tidak. Yunus ini adalah orang yang penuh gairah, penuh emosi yang meluap-luap. Ya bisa sangat marah, terus di ayat 6 kita lihat dia sangat bersuka cita. Nah masalahnya Yunus saudara, bukanlah karena dia dingin dan gak punya emosi. Masalahnya Yunus adalah saudara, cintanya, kasihnya itu salah arah. Seluruh emosinya, seluruh kasihnya, hatinya itu berputar di satu poros. Apa untungnya dan pengaruhnya bagi kenyamanan diriku. Seluruh ketidaktaatannya ini karena hatinya salah arah. Yang ia kasihi adalah dirinya dan bangsanya sendiri. Hatinya tidak selaras dengan hati Allah yang menginginkan pertobatan dari begitu banyak orang. Dikatakan Tuhan tidak menikmati kematian orang-orang yang tidak bertobat, menghukum orang-orang yang tidak bertobat. Tuhan menginginkan orang-orang untuk dapat diselamatkan. Dan hati Yunus enggak selaras, hati Yunus lebih mengasihi dirinya sendiri dan bangsanya sendiri, keuntungannya sendiri. Saudara, pohon jarak itu tidak berdosa. Mendapatkan naungan teduh di bawahnya juga wajar. Namun ketika Yunus mengangkat kenyamanan ini, kenyamanan yang sementara ini menjadi berhala, maka ini menjadi masalah saudara. Perumpamaan ini menunjukkan hati Yunus. Ketika saudara, Yunus menjadikan hal yang baik ini menjadi hal yang mutlak. Hal yang baik yang Allah berikan, anugerahnya menjadi hal yang mutlak yang harus saya miliki. Yang layak saya miliki. Ketika kebaikan-kebaikan yang Allah berikan itu kita angkat menjadi hal yang mutlak bagi kita. Layak bagi kita. Maka saudara, ketika kenyamanan-kenyamanan, berkat-berkat yang Allah berikan itu terancam, kita akan marah, kita akan kecewa, kita akan putus asa secara tidak rasional. Karena kita pikir, itu layak saya miliki, itu untuk saya, itu hak istimewa saya. Karena kita telah menggantikan Allah dengan berkat-Nya untuk diri kita. Bukan hati Allah yang menjadi mutlak lagi, tapi hati kita, keinginan kita. Lalu Allah mengambil pohon itu dari Yunus, bukan karena Tuhan benci kepada Yunus, tapi karena Allah mau membongkar hatinya tadi. Tuhan mau menunjukkan kepada Yunus isi hatinya tadi. Isi hatinya yang lebih mementingkan keinginannya sendiri, kenyamanannya sendiri, keuntungannya sendiri daripada hati Allah yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Di ayat 9, kedua kalinya Tuhan bertanya kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Kali ini Yunus jawab, selayaknya aku marah sampai mati. Nah, jawaban Yunus ini penting untuk argumen Tuhan selanjutnya, saudara. Di sini Yunus mengakui secara terbuka bahwa ada hal yang benar, wajar, dan pantas untuk kita rasakan belas kasihan kepadanya, kita sedih akan kondisinya. Bagi Yunus adalah pohon jarak ini. Tapi kita akan lihat nanti bagaimana Allah merubah argumen Yunus ini. Saudara, bagi Yunus ada hal-hal yang lebih penting dari hati Tuhan. Yang ia angkat menjadi yang ultimat dan terutama. Dan kita adalah manusia yang tidak terlepas dari hal ini. Karena seorang Yunus pun adalah Nabi Allah yang mengenal Allah dengan demikian. Adakah hal-hal yang kita selama ini pegang begitu erat? Adakah kenyamanan yang kita jaga mati-matian dengan emosi yang begitu besar? Mungkin rencana pensiun yang mapan, mungkin keamanan finansial, mungkin rutinitas yang tenang, lingkungan yang serba nyaman.
mungkin pengaruh sosial kita, atau mungkin privasi kita yang kita nggak mau orang ganggu. Saudara, semua hal ini tidaklah jahat. Namun saudara, jika kehilangan hal-hal ini membuat kita jauh lebih hancur daripada kenyataan bahwa ada jutaan jiwa di sekitar kita yang hidup dan mati tanpa mengenal Kristus, maka hati kita sedang salah arah. Saya ulangi saudara, jika kehilangan hal-hal tadi lebih membuat kita hancur daripada melihat jutaan jiwa di sekitar kita mati tanpa mengenal Allah, maka hati kita sedang salah arah. Kita masuk ke poin ketiga, belas kasihan Allah menyingkapkan cara pandang yang harus dimiliki umatnya. Saudara, pada 2 ayat terakhir Allah mengambil pengakuan Yunus tadi mengenai pohon jarat dan mengubahnya menjadi argumen untuk menutup pasal ini. Lalu Tuhan berfirman, engkau mengasihi pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam pula. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Nineve, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Saudara, di sini Allah sedang menggambarkan hati yang memandang dengan penuh belas kasihan, dengan duka yang mendalam. Saudara, perhatikan logika yang digunakan Allah. Engkau Yunus merasa sayang, berduka atas pohon yang fana, yang satu doang itu, yang kamu gak tanam, gak pernah kamu siram juga. Dan itu hanya ada 24 jam dan kamu sayang, kamu sedih untuknya. Kamu berduka untuk pohon ini yang kamu gak tanam. Tidakkah aku Yunus berhak menaruh belas kasihan atas Niniwe, sebuah kota yang penduduknya lebih dari 120.000 jiwa? Tidakkah aku berhak mengasihi mereka? Mereka yang kuciptakan seturut rupaku. Pohon jarak itu kamu gak tanam, tapi orang-orang ini aku yang ciptakan seturut rupaku. Yang hidupnya selama ini juga ditopang oleh nafasku. Tidakkah aku layak untuk berbelas kasihan? Saya perhatikan bagaimana Allah memandang kota kafir ini. Tuhan tidak menyangkal bahwa mereka melakukan kejahatan. Pasal 1 menegaskan bahwa dosa mereka nyata, namun kini Allah menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Jadi ini bukan pernyataan bahwa mereka tidak bersalah secara moral. Mereka tetap bersalah. Melainkan ini adalah sebuah diagnosa atas kebutuhan rohani mereka. Saudara, orang-orang Niniwe ini, mereka adalah orang-orang yang tersesat dalam kegelapan dunia yang berdosa. Mereka adalah orang-orang yang bingung secara moral dan mereka tidak mampu melepaskan diri dari kehancuran yang mengelilingi mereka dan yang mereka buat sendiri, yang telah secara sistematis mengikat mereka sedemikian rupa. Saudara, jika ada orang-orang yang tidak mengenal Allah di luar sana, kalau mereka berbuat demikian buruk, demikian jahat, mereka adalah produk dari dunia kita yang begitu jahat. Mereka tidak bisa memilih lahir di keluarga yang berpendidikan dengan baik. Mereka tidak bisa memilih lahir di keluarga dengan pengetahuan Kristiani yang penuh kasih. Mereka dididik dan dibesarkan dengan cara yang berdosa. Mereka telah menderita juga sejak kelahiran mereka. Mereka dididik dengan cara duniawi yang jahat ini. Mereka adalah korban juga dari dunia yang jahat ini. Mereka adalah orang yang tersesat dalam dunia yang sesat. Yunus memandang Niniwe sebagai musuh yang besar. Mereka adalah orang-orang Asyur, para teroris ancaman bagi Israel. Tapi Allah memandang Niniwe, melihat 120.000 pribadi lebih
yang sedang terhilang dalam kegelapan, yang membutuhkan Injil untuk sampai kepada mereka. Lalu ada frase terakhir di seluruh pasal ini yang menurut saya cukup lucu, saudara. Lalu Allah menambahkan frasa yang cukup membingungkan, dengan ternak yang banyak. Kenapa sekarang ada ternak yang banyak di akhir seluruh pasal ini, saudara? Saudara, kata ternak yang banyak ini ya, ini semacam senter buat hati Yunus. Yunus, betapa kerdilnya hatimu. Kalau kamu Yunus, aku mencintai orang-orang Niniwe. Tapi bahkan kalau kamu tidak bisa mencintai orang-orang Niniwe, kamu lebih mencintai pohon. Ada ternaknya, banyak. Tuhan pengen pinpoint hatinya Yunus, betapa salah arahnya kamu. Kamu mencintai hal-hal yang fana, lebih daripada jiwa-jiwa yang berharga. Saudara, akhir kitab ini membawa kita kepada sebuah pertanyaan terakhir. Bagaimana saudara, Yunus menyisakan pertanyaan bagi kita. Bagaimana Allah yang kudus itu kok bisa dia mengampuni kota yang begitu jahat? Bagaimana Allah tidak mengorbankan keadilannya ketika ia mengampuni kota itu? Saudara, Yunus nggak bisa lihat jawaban itu. Dari atas bukitnya Yunus nggak tahu. Namun kita tahu sekarang, karena dari seluruh Alkitab mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Sudah Matius 12 ayat 41, Yesus mengatakan demikian. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama-sama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Yesus adalah Yunus yang lebih besar. Ia adalah Yunus yang lebih benar. Ia adalah Yunus yang sejati. Ia adalah penyelamat yang sejati. Saudara, Yunus melarikan diri dari panggilannya demi menolak belas kasihan bagi musuhnya. Tapi Kristus dengan rela meninggalkan kemuliaannya untuk mengasihi musuh-musuhnya. Yunus, saudara, berada 3 hari di dalam perut ikan sebagai konsekuensi pemberontakannya kepada Allah. Tetapi Kristus masuk ke dalam kerajaan maut selama 3 hari. Karena kasihnya, karena ketaatannya kepada Allah. Untuk menghancurkan maut dan bangkit bagi keselamatan kita. Saudara, Yunus keluar dari gerbang kota Niniwe, naik ke atas bukit dan berharap melihat musuhnya binasa. Tetapi Kristus digiring keluar dari kota Yerusalem, naik ke bukit Golgota untuk dipakukan pada kayu salib. Untuk melihat musuh-musuhnya dapat diampuni dan diangkat sebagai anak-anak Allah. Yunus begitu marah, saudara. Ia melihat ke kota itu dan ia begitu marah karena Allah mengampuni mereka. Tetapi Kristus di atas bukit itu, di atas kayu salib itu, memandang musuhnya yang berdosa itu. Ia tidak marah, ia mengatakan, saudara, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di atas kayu salib, Allah menyelesaikan ketegangan yang Yunus miliki. Allah tidak pernah menutup mata terhadap dosa Niniwe. Ia tidak menutup mata terhadap dosa-dosa kita. Dosa kita sangat serius bagi Dia. Tapi di atas kayu salib itu, Ia menimpakan seluruh kemarahannya kepada anaknya. Sehingga kita yang adalah musuh-musuhnya dapat menerima belas kasihan dari Allah. So, sebelum kita bermisi, sebelum kita melangkahkan kaki dan memberitakan Injil Tuhan, kita perlu sadar posisi kita. Kita adalah Niniwe, kita adalah orang-orang yang buta secara rohani,
Kita adalah orang yang bersalah secara moral. Kita adalah orang-orang yang sama sekali tidak memiliki dasar apapun untuk menuntut belas kasihan Allah. Tetapi kita juga adalah Yunus. Kita orang yang selalu tergoda untuk membatasi anugerah Allah bagi kita, diri kita sendiri. Dan melihat orang-orang lain tanpa kasih. Dan Kristus mati untuk keduanya. Ia mati untuk menyelamatkan orang berdosa yang ada di luar dan orang berdosa yang ada di dalam. Saudara, kitab Yunus ini berakhir demikian. Rasanya sangat menggantung, berakhir dengan sebuah pertanyaan. Tapi kitab ini berakhir demikian dengan sebuah tujuan, saudara. Karena akhir kitab ini bertujuan untuk bertanya kepada kita. Bukan hanya kepada Yunus, tapi kepada setiap kita yang membaca kitab ini. Pertanyaannya bagi kita, saudara, bukanlah maukah kita pergi memberitakan Injil. Bukan, karena Yunus pun pergi. Tapi pertanyaannya adalah, saudara, maukah hati kita mengasihi apa yang Dia kasihi? Maukah kita mengasihi orang-orang yang telah melukai kita? Maukah kita mengasihi orang-orang yang begitu jahat? Maukah kita mengasihi mereka yang Tuhan kasihi? Mereka yang memerlukan Injil. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami membawa hati kami yang kerdil dan sempit. Kami membawa hati kami yang sudah terdistorsi. Mungkin hari ini ketika kami datang ke rumah Tuhan ini, kami tidak sedang sungguh-sungguh ada di dalamnya. Kami tidak sedang bergerak dengan hati Tuhan. Tuhan, bahkan hati kami, berikan kami kasih-Mu untuk mengasihi mereka yang telah melukai kami, mereka yang berbeda dengan kami, mereka yang memerlukan Injil-Mu. Kami serahkan Tuhan, hati kami ini di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.